Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak semua yang berada di rumah? Ibu harap kalian sehat, semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kalian nanti diberi kemudahan dalam belajar mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak. Baik anak-anak, untuk pembelajaran daring kali ini di semester 1, apa saja materi yang harus kalian pelajari? Mari kita buka bersama. Yang pertama yaitu bab 1, manusia, tempat dan lingkungan. Subnya pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Kemudian kita juga harus belajar letak dan luas Indonesia, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang keempat, dinamika kependudukan Indonesia. Yang kelima, kondisi alam Indonesia. Dan yang terakhir, perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang bab 2 yaitu interaksi dan lembaga sosial. Yang mana ada interaksi sosial, kita juga harus mempelajari pengaruh interaksi sosial terhadap lembaga sosial dan mempelajari lembaga sosial itu sendiri. Adapun tujuan dari pembelajaran daring kali ini, nanti diharapkan setelah belajar kalian dapat menjelaskan pengertian ruang. Kemudian yang kedua, dapat menjelaskan pengertian interaksi antar ruang. Yang ketiga, kalian nanti mampu memahami syarat-syarat interaksi antar ruang. Dan yang terakhir, nanti kalian mampu memahami bentuk-bentuk interaksi ruang. Baik anak-anak, kita mulai di materi pembelajaran bab 1 yaitu pengertian ruang. Ada yang tahu apa itu ruang? Seperti saat ini saya juga berada di dalam ruangan. Ruang, pengertian ruang itu sendiri tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup tinggal. Nah, siapa yang dikatakan makhluk hidup? Itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, seperti laut, danau, dan sungai. Interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang itu merupakan proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sekarang kita belajar tentang syarat-syarat interaksi antar ruang. Syarat-syarat interaksi antar ruang itu ada 3. Yang pertama, saling melengkapi. Saling melengkapi di sini merupakan kondisi yang saling melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditasnya yang dihasilkan. Suatu misal, wilayah A menghasilkan sayuran, kemudian wilayah B penghasil ikan. Antara wilayah A dan wilayah B ini sangat bergantung atau saling membutuhkan. Wilayah A membutuhkan ikan dan wilayah B membutuhkan sayuran. Maka keduanya akan terjadi interaksi antar dua wilayah melalui aktivitas atau kegiatan berdagang dan jual beli. Yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara ini merupakan kesempatan antara suatu lokasi yang menawarkan alternatif atau kemudahan yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang ingin membeli suatu produk misalnya, maka ia harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, faktor jarak. Jarak harus diperhatikan. Yang kedua, waktu dan biaya untuk mendapatkan produk tersebut. Kalau di tempatnya
tempatnya dekat, lebih murah, dan waktunya lebih cepat, maka kita memilih alternatif tersebut. Yang ketiga, kemudahan transfer atau transferability, yang mana keadaan di sini dapat diserahkan atau dipindahkan. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan sangatlah bergantung pada ketersediaan. Sekarang infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal tujuan. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Bentuk interaksi antar ruang yang pertama yaitu mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk itu apa? Ya, mobilitas penduduk itu bentuk interaksi antar ruang dalam bentuk pergerakan dan perpindahan manusia dari suatu tempat ke tempat lain. Contoh, perpindahan penduduk dari desa ke kota atau yang dinamakan dengan urbanisasi. Urbanisasi ini dilakukan misalnya ada orang tua kalian karena suatu pekerjaan, maka dia harus berpindah ke luar kota, dari desa ke kota. Ini yang namanya urbanisasi. Atau mungkin kalian yang ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi di kota. Kemudian ada perpindahan penduduk dari luar ke dalam negeri, dari luar negeri ke dalam negeri atau yang dinamakan dengan imigrasi. Dan yang terakhir, transmigrasi. Transmigrasi ini perpindahan penduduk dari penduduk yang padat jumlah penduduknya menuju ke tempat yang jarang penduduknya. Contohnya, kalian bisa melakukan transmigrasi di Pulau Kalimantan, di Pulau Sulawesi. Itu semua penduduknya jarang, jadi kalian bisa ke situ kalau ingin melakukan yang namanya transmigrasi. Baik anak-anak, yang kedua yaitu komunikasi. Perhatikan, komunikasi itu banyak berbagai macam yang dilakukan. Di antaranya kalian bisa komunikasi melalui HP, melalui internet, kemudian melalui membaca buku dan lain sebagainya. Nah, apa itu komunikasi? Ya, komunikasi itu merupakan suatu bentuk interaksi antara ruang melalui perpindahan ide, gagasan, informasi, visi misi, kemudian cita-cita dan sejenisnya, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, transportasi. Ya, transportasi yaitu merupakan bentuk interaksi melalui perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lain. Transportasi ini bisa melalui udara, melalui laut, maupun melalui daratan. Kalian pergi ke sekolah dari rumah, misalnya rumahnya Karangpilang, ya Karangpilang menuju ke SMP 24 Surabaya. Kalian menggunakan alat transportasi, misalnya bisa sepeda motor atau jalan kaki ataupun naik sepeda angin atau sepeda ontel. Ya, itu juga dinamakan transportasi. Ya. Siapa saja yang bisa menggunakan transportasi itu bisa digunakan untuk perdagangan, untuk mengangkut barang dan lain-lain. Nah, anak, saya kira pembelajaran manusia, ruang dan lingkungan Ibu akhiri sampai di sini. Bagaimana nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menjapri atau WA Ibu ya. Dan untuk tugas kalian tulis. Yang pertama, tulis pengertian dari ruang. Yang kedua, tuliskan pengertian interaksi ruang. Yang ketiga, tentukan syarat-syarat terjadinya interaksi antar ruang. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu tentukan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Sekian anak-anak, terima kasih.
Selamat pagi dan salam sehat.